Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Sarkasi. Saya biasa dipanggil Ashar. Saya kelahiran Cilacap. Umur saya 19 tahun. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kabupaten Cilacap. Tepatnya, saya berkuliah di Politeknik Negeri Cilacap dengan mengambil program studi teknik elektronika. Oke, di video ini saya akan bercerita, mungkin tepatnya sharing berkaitan dengan virus corona. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Ya, virus corona adalah virus yang sangat booming saat ini. Mungkin bisa juga dibilang sedang naik daun. Kenapa seperti itu? Virus ini sedang menyerang seluruh negara di belahan bumi. Sudah menjadi wabah atau pandemi. Bahkan, virus ini sudah merenggut ratusan ribu nyawa manusia. Oke teman-teman, saya akan sharing dari mulai asal virus corona dan dari mana penyebarannya seperti apa, pencegahan, penyembuhan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan virus corona ini. Tapi bukan terkait dengan teori konspirasi ya, atau opini-opini lain yang banyak menyebar di media. Oke, jadi virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, China. Berawal pada bulan Desember tahun 2019, akhir tahun lalu ya. Rumah sakit pusat di kota Wuhan ini kedatangan sejumlah pasien dengan penyakit baru yang belum dikenali. Seorang dokter di rumah sakit tersebut mengatakan salah satu pasiennya menunjukkan gejala yaitu radang paru-paru yang berakibat kalau sesak nafas. Melihat rekam jejak perjalanan pasien yang sudah mendapatkan perawatan, para pasien pun diketahui menjadi pelanggan di pasar ikan buanan di Wuhan. Di pasar tersebut tidak hanya menjual ikan tetapi juga menjadi tempat penjualan hewan liar. Pada awal tahun 2020, pasar buanan akhirnya ditutup. Diduga pasar tersebut menjadi titik awal penyebaran virus corona. Dan virus ini bisa menular ke manusia, seperti yang diketahui sedang menjadi wabah saat ini. Pada bulan Januari juga, virus tersebut teridentifikasi, yaitu virus corona jenis baru, yang diketahui bernama COVID-19. Nah teman-teman, ternyata virus corona menyebar dengan cepat. Kemungkinan penyebarannya terjadi dengan cara penularan orang ke orang lain. Bahkan negara-negara Eropa seperti Italia dan negara di benua lain di dunia ini sudah mengkonfirmasi bahwa sudah ada yang terjangkit di negaranya. Saat ini Indonesia pun memiliki peringkat nomor 1 untuk negara Asia Tenggara dengan jumlah terbanyak pasien positif COVID-19. Sebenarnya virus corona ini sudah beberapa kali menjadi pandemi internasional, tapi dengan jenis lain seperti MERS dan SARS. Nah teman-teman, COVID-19 ini menyerang manusia yang sedang dalam kondisi imun lemah. Imun itu metabolisme atau daya tahan tubuh manusia tersebut. Kalau cara penyebarannya itu bisa melalui air ludah, bersin, batuk, terus itu melalui yang menempel pada barang-barang lalu masuk dalam tubuh. Ternyata infeksi dari hewan yang positif COVID-19 juga bisa. Nah, terus gejalanya, apa yang dirasakan? Gejalanya itu demam tinggi, batuk berdahak, radang tenggorokan, sesak nafas, hingga komplikasi ke organ tubuh lain. Nah, komplikasi ini yang sangat berbahaya. Banyak korban yang meninggal itu karena virus juga menyerang organ tubuh lain, yang juga dalam kondisi lemah. Jadi, kalau kita sudah merasakan kondisi badan tidak sehat, demam, lebih baik kita melakukan social distancing untuk memulihkan kondisi tubuh dan segera berobat dan periksa agar kita tahu kondisi tubuh kita apakah terkena virus corona atau demam biasa. Nah, untuk memeriksa gejala yang dialami, maka tenaga medis melakukan pemeriksaan dengan wawancara medis, jejak perjalanan, melakukan kontak dengan siapa saja. Lalu, apa saja tesnya? Ada yang namanya rapid test, PCR test, dan tes swab yang dilakukan untuk mendiagnosa apakah positif COVID-19 atau tidak. Untuk masa inkubasi sendiri, virus ini yaitu 14 hari. Jadi ada baiknya ketika kita baru pulang dari daerah yang terjangkit, lebih baik kita mengisolasi diri dan melakukan tes kesehatan yang tadi disebut ya. Sampai saat ini belum benar-benar ada vaksin yang digunakan untuk menyembuhkan. Nah sebenarnya untuk penyembuhan itu dilakukan oleh diri kita sendiri dengan meningkatkan imun, metabolisme dalam tubuh. Meningkatkan imun itu bisa dengan perbanyak istirahat, konsumsi asupan untuk cairan tubuh, mengkonsumsi vitamin, serta melakukan karantina dan isolasi diri agar kita tidak menyebarkan virus dan terhindar dari penurunan stamina dan imun. Oke,
Yang penting kita tuh mencegah penyebaran virus corona ini. Gimana caranya? Caranya bisa menjaga kebersihan badan, terutama tangan, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan social distancing, menggunakan masker, agar kita terhindar dari virus corona ini. Nah, untuk mendukung pencegahan virus menyebar ke wilayah-wilayah lain, maka pemerintah pusat dan daerah menerapkan karantina wilayah. Kenapa seperti itu? Agar dapat mengurangi aktivitas di luar rumah dan mengurangi akses ke luar rumah dari satu daerah ke daerah lain. Virus corona ini berdampak ke berbagai hal seperti pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya. Nah, apa bentuk dampaknya? Pendidikan kita berubah sistem dari mulai tingkat taman kanak-kanak hingga jenjang perkuliahan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo juga sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini untuk menekan penyebaran corona. Sejak tanggal 16 Maret tahun 2020, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Jokowi telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020. Akibat pandemi corona atau COVID-19 ini, kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran corona. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Guru-guru dipaksa untuk berpikir untuk menyiapkan modul dan model pembelajaran jarak jauh, mendekatkan mereka memanfaatkan teknologi internet untuk pembelajaran. Virus corona ini berdampak pada ekonomi yang akan mengarah pada sektor UMKM, pariwisata, dan manufaktur. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Itu dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata. Dampak lain dari social distancing dan physical distancing tentu saja kita tidak bisa jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerjaan juga terkena dampak virus corona dan merugi. Bidang sektor manufaktur menjelang Ramadan, dunia manufaktur tentunya akan meningkatkan produksi pada industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan karyawan harian, yang juga terancam kehilangan pekerjaannya, dan berakhir terpaksa pulang kampung atau beralih profesi. Nah, teman-teman, di situasi dan kondisi seperti ini, banyak beredar berita-berita hoax dan opini-opini yang sangat negatif. Banyak informasi yang beredar tidak benar. Nah, ditambah lagi adanya stigma ke orang-orang yang berhubungan dengan virus corona, seperti tenaga medis, pasien, dan yang lainnya. Banyak tenaga medis yang justru dikucilkan di lingkungan tempat tinggalnya. Kenapa seperti itu? Mereka dianggap membawa virus dari rumah sakit. Stigma negatif ini juga didapatkan oleh keluarga pasien, bahkan sampai ke korban, entah itu tenaga medis yang gugur maupun pasien yang sudah meninggal. Mereka ditolak jenazahnya untuk dimakamkan. Hal yang seperti ini kok menjadi merasa seperti hilangnya rasa kemanusiaan. Situasi ini harus dihindari.
jangan sampai menjadikan situasi krisis kemanusiaan. Ya, jadi menghadapi virus corona ini kita harus bersama mencegahnya dengan memutus rantai penyebaran dengan kita bersatu menjadi garda terdepan. Tenaga medis menjadi garda terdepan untuk penyembuhan dan kita masyarakat jadi garda terdepan memutus rantai penyebaran di masyarakat. Ayo kita bersatu dengan menjaga jarak, membangun rasa kemanusiaan, menyebarkan informasi yang baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini juga. Tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi ini berakhir. Yang jelas, kita semua harus berjuang sampai akhir. Terima kasih waktunya. Saya Ahmad Abdullah Sarkasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.